Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat mencari ilmu, tetap semangat untuk belajar, dan semoga apa yang nanti Pak Guru sampaikan ada manfaatnya buat kalian semua. Ya anak-anakku sekalian, pada kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi bahasa Indonesia bab 8 bergerak bersama untuk kelas 5. Dan ini merupakan materi dengan masih menggunakan kurikulum Merdeka. Ya anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini ada beberapa yang menjadi tujuan pembelajaran. Nanti pada materi yang akan Pak Guru sampaikan, unsur kebahasaan yang akan kalian pelajari pada bab ini adalah awalan ter, kata hubung atau konjungsi, kalimat saran atau tanggapan, pantun yang berupa nasihat, kemudian menulis naskah pidato dan juga membaca pidato. Semoga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai melalui video pembelajaran yang singkat ini. Ya, anak-anakku sekalian, makna imbuhan ter ada 4. Yang pertama adalah menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Contohnya adalah terdiam, terkunci, terbuka. Ini adalah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Kemudian makna ter yang kedua adalah menyatakan paling. Contohnya adalah terpandai, yang maknanya adalah paling pandai, terindah, yang maknanya adalah paling indah, kemudian tertinggi, yang maknanya adalah paling tinggi. Ini ada kesalahan ketik ya, anak-anak sekalian. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Contohnya tersungkur, maknanya adalah tiba-tiba tersungkur, tiba-tiba jatuh, tertawa, tiba-tiba tertawa, dan terkejut. Makna ter yang keempat adalah menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Contohnya adalah terdengar, tidak sengaja mendengar ya, kemudian terganti dan terlupa. Ya anak-anakku sekalian, ini ada latihan ya. Kalian tentukan makna ter pada setiap kalimat yang sudah Pak Guru berikan tanda berupa garis bawah pada terjemahan atau ter ya. Setiap pada kalimat ada kata yang awalan ter, dan di situ kalian silakan tulis di buku, kemudian dijawab makna dari kata masing-masing kata yang awalan ter pada masing-masing kalimat. Ya anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada topik definisi perundungan. Perundungan adalah perbuatan mengusik, menyakiti, atau mengejek seseorang berulang kali. Perundungan membuat seseorang merasa tersakiti dan tidak nyaman. Candaan tidak menyenangkan yang dilakukan terus-menerus dapat berubah menjadi perundungan. Jadi perundungan itu terkesan bercanda, tapi ternyata bisa menyakiti orang yang dicandai tersebut. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, jenis-jenis perundungan ada 4 ya. Yang pertama adalah perundungan verbal. Perundungan melalui kata-kata seperti mengejek, mengancam, mempermalukan di depan umum, dan masih banyak lagi. Ini adalah perundungan yang sifatnya menggunakan ucapan. Kemudian perundungan fisik
yang kedua, yakni perundungan berupa kontak fisik dengan tujuan menyakiti, misalnya mendorong, mencubit, memukul, merusak barang, dan sebagainya. Ini juga merupakan tindakan perundungan yang berupa fisik. Yang ketiga adalah perundungan mental, yakni perundungan lewat sikap seperti menjauhi dan mencibir. Tindakan menyebarkan rumor agar seseorang dijauhi atau dikucilkan juga termasuk dalam perundungan mental. Ini sangat menyakitkan anak-anak sekalian, jangan sampai kalian melakukan hal ini. Kemudian yang keempat adalah perundungan dunia maya. Perundungan ini dilakukan melalui media elektronik seperti komputer, telepon pintar atau HP, dan internet. Lalu menuliskan komentar buruk di media sosial, ya, dan untuk tujuannya adalah menyakiti si korban. Anak-anak sekalian, ini jenis-jenis perundungan yang harus kalian perhatikan dan kalian pahami, dan jangan sampai kalian melakukan hal ini kepada teman kalian. Kalian bayangkan sendiri bagaimana kalau perundungan ini terjadi pada kalian sendiri. Tentu sangat tidak enak dan sangat menyakitkan. Makanya jangan sampai hal yang dirasa kita sakit jangan sampai diberikan atau membuat orang lain sakit melalui hal tersebut. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jenis-jenis perundungan ini yang sifatnya verbal, fisik, mental, dan dunia maya, tolong dihindari dan dijauhi. Jangan melakukan hal tersebut kepada teman kalian. Bayangkan kalau kalian sendiri yang mengalami, tentu sangat menyakitkan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sekarang sikap apa yang harus ditunjukkan jika melihat atau mengalami perundungan? Yang pertama, ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Kalian ceritakan. Kalau kalian di sekolah, ceritakan ya peristiwa perundungan yang kalian alami kepada guru kalian. Kalau di rumah, ceritakan peristiwa perundungan itu kepada kakak atau orang tua kalian. Jangan diam saja. Yang kedua, carilah teman yang dapat dipercaya. Jadi kalau carilah teman yang bisa dipercaya dan tidak melakukan perundungan kepada teman lain. Yang ketiga, abaikan pelaku perundungan dan jauhi mereka. Jadi kalau kalian mengalami perundungan, diamkan saja, abaikan, tapi kemudian jauhi. Jangan terus berteman dengan dia. Keempat, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Dan yang keempat, kalian juga siapkan mental kalian lebih percaya diri bahwasanya saya dan dia, kita semua itu sama di hadapan Allah, di hadapan Tuhan yang membedakan kita ketakwaannya. Jadi kalian fokus pada perbuatan baik kalian sendiri. Tidak usah terlalu peduli dengan banyak sedikitnya teman ya yang bisa, kalau positif tidak masalah, tapi kalau negatif tentu saja kita harus hindari. Anak-anakku sekalian, ini adalah refleksi. Kalian tinggal menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa saja jenis-jenis perundungan? Nomor 2, 3, 4, dan 5. Nanti tolong ditulis di buku. Kemudian kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian. Semuanya sudah Pak Guru jelaskan pada materi sebelumnya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita sampai pada topik kalimat tanggapan dan saran. Tanggapan adalah reaksi terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasa. Oke. Kalimat tanggapan dimulai dari memberikan fakta dari apa yang terlihat. Oke. Setelah itu dapat diikuti dengan pemberian opini yang sesuai fakta dan konteks peristiwa. Itu tanggapannya anak sekalian. Kemudian saran adalah
pendapat atau anjuran untuk menyelesaikan masalah. Setelah memberikan tanggapan, hal berikut yang dilakukan adalah memberi saran. Pemberian saran dilakukan dengan pemberian pendapat yang logis dan sesuai fakta. Kalimat saran dapat dimulai dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan semestinya. Itu yang anak sekalian. Jadi itu merupakan kalimat saran dan kalimat tanggapan. Semoga kalian bisa memahami. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah contoh dari tanggapan dan saran. Ada 3 kolom di situ. Yang pertama adalah situasi. Beberapa anak mengolok-olok Ega karena sepatu yang dipakainya berlubang. Tanggapannya, tidak ada anak yang mau memakai sepatu bolong ke sekolah. Memakai sepatu bolong akan menyulitkan Ega saat berjalan dan berolahraga. Ega pasti merasa sedih karena diolok-olok temannya. Itu tanggapannya. Sarannya, sebaiknya anak-anak tersebut berhenti mengolok-olok Ega. Akan lebih baik jika mereka menghibur Ega. Nah, pada gambar di bawahnya adalah sesuai dengan situasi dan tanggapan juga sama. Malah di sini teman-temannya saling memberi saran. Bagaimana kalau kita bantu Ega dengan memberikan sepatu yang baru buat Ega? Ini sangat positif anak-anak sekalian. Ya, jadi Ega akan merasa bahagia dan kalian juga bahagia karena bisa membantu teman sesamanya. Begitu ya anak-anakku sekalian ya. Semoga ini menginspirasi kita semua. Oke anak-anakku sekalian, ini ada refleksi kembali, belajar memberi tanggapan dan saran. Ya, tugas untuk anak laki-laki ada 2, tugas anak perempuan ada 2. Yang laki-laki silakan di situ. Esti merusak barang yang dipinjam dari Sari, tetapi ia tidak mau minta maaf. Kira-kira tanggapan kamu bagaimana? Saran kamu bagaimana? Itu sudah ada contohnya ya. Kemudian Rosi menulis kalimat yang buruk tentang Wawan di media sosial. Tanggapan kamu bagaimana? Bisa kamu tanggapi dengan seharusnya Rosi tidak menulis itu yang buruk di media sosial. Karena apa? Kemudian saran kamu bagaimana? Oke. Dan juga anak perempuan juga sama tugasnya. Kalian perhatikan, kalian tulis masing-masing kalian. Ya anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pantun. Oke. Pantun adalah salah satu karya sastra asli Indonesia. Pantun termasuk dalam puisi lama karena memiliki beberapa aturan terikat dalam penulisannya. Jadi kalau dalam pantun ini ada aturannya anak-anak sekalian. Ya. Yang pertama, setiap bait pantun terdiri atas 4 baris. Pantun itu cuma 4 baris. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Kemudian baris yang ketiga dan keempat merupakan isi. Sampiran dan isi tidak perlu berhubungan. Kemudian AB itu bukan abab ya. AB jika pasangan baris 1 dan ketiga dan 2 dan keempat memiliki akhir bunyi yang sama. Kemudian A jika seluruh hasil baris 1, 2, 3 dan 4 memiliki akhir bunyi yang sama. Kemudian pantun dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan nasihat. Itu yang anak-anak sekalian ya. Pak Guru yakin kalian sudah tahu pantun seperti apa, tapi nanti kita akan belajar. Ya, ini contoh pantun, semoga bisa terlihat. Lihat apa anda anak-anak sekalian. Nah, di situ ikan berenang di lautan, sesekali ia menabrak batu. Barang siapa yang berkelebihan, hendaknya ia suka membantu. Ini adalah contoh pantun berpola sajak AB. Kemudian satunya adalah pohon meranti di tengah hutan, tumbuh rimbun memberi keteduhan. Setiap manusia punya kekurangan, jangan jadikan sebagai inang. Ini pola sajak A karena akhirannya sama.
Kemudian pantun yang ketiga, ada anak bermain sepeda saat senja pulang dengan senang. Berakhlak baik adalah hal utama agar hidup bahagia dan tenang. Ya, ini juga pola sajak ABAB karena akhiran baris pertama dan baris kedua akhirannya berbeda. Baris pertama dan baris ketiga akhirannya sama, baris kedua dan baris keempat akhirannya sama. Oleh karena itu pola sajaknya itu ABAB. Bisa dipahami anak-anakku sekalian ya. Ya, selanjutnya anak-anakku sekalian, ini ada contoh atau latihan pantun ya. Cuma ini sudah sangat mudah karena sudah ada pilihannya di sebelah kanan ABC. Ada pantun, silakan kamu terapkan sesuai dengan polanya ya. Kira-kira yang mana kamu pilih, kemudian ditulis di buku ya sesuai dengan sampiran dan isinya harus sesuai. Oke. Ya anak-anakku sekalian, sekarang kita sampai pada kata hubung. Kata hubung konjungsi antar kalimat. Kata ini ditulis di awal kalimat dan disambung dengan tanda koma. Ada 3 jenis anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah kata hubung yang menyatakan kelanjutan peristiwa. Contohnya, kami membuat papan petunjuk tentang mencegah perundungan. Kemudian, kami menempelnya di papan penumpang. Kata hubungnya mana anak-anakku sekalian? Ya, kemudian. Kemudian ada komanya ya. Yang kedua, kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Contohnya, kita harus mentaati peraturan. Dengan demikian, lingkungan sekolah menjadi tertib dan aman. Jadi dengan demikian itu kata hubungnya dan harus ada koma. Yang ketiga adalah kata hubung yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Contohnya, guru sudah sering menasihatinya, namun ia masih saja tidak berubah. Nah, jadi namun koma itu adalah kata hubung. Bisa dipahami anak-anakku sekalian ya, setiap pada kata hubung harus ada koma di situ. Ya anak-anakku sekalian, sekarang kita sampai pada masalah pidato atau tema pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan banyak orang untuk mengungkapkan isi pikiran. Kalau kalian pernah pidato, bahwasanya pidato itu mengungkapkan apa yang ada di isi pikiran kalian. Selanjutnya, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan pada saat membaca naskah pidato. Di antaranya, volume suara harus keras. Ya, tidak boleh kecil ya, harus keras. Yang kedua, lafal ya, atau penyampaian ucapan, penyampaian apa yang disampaikan itu jelas. Intonasi, tinggi naik turunnya suara juga harus enak didengar. Kemudian ekspresi wajah. Jadi ada ekspresinya. Ketika semangat, ekspresinya juga semangat. Ketika sedih, ekspresinya juga sedih atau lain sebagainya. Ekspresinya tidak boleh datar ya, harus bisa menyesuaikan dengan isi pidatonya. Kemudian anak-anakku sekalian, ada beberapa teknik dalam menulis naskah pidato. Yang pertama, pembicaraan penyampaian topik pidato. Yang pertama itu menyampaikan apa topiknya. Yang kedua, paragraf 1 menyampaikan latar belakang. Yang ketiga, paragraf 2 menyampaikan sebab perundungan. Yang keempat, ya, paragraf 3 menyampaikan akibat perundungan. Ini kalau pidatonya itu tentang perundungan ya. Oke anak-anakku sekalian, semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga materi bahasa Indonesia bab 8 kelas 5 ini bisa kalian pahami, bisa kalian pahami dengan sangat baik dan semua bermanfaat, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.